Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunyawati wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita bisa berkumpul dalam acara diskusi kader PMII dengan tema peran PMII dalam menyongsong kampus berbasis pesantren. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang intelektual Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya kita bisa keluar dari alam kebiadaban menuju alam peradaban seperti saat ini. Baik, untuk teman-teman di sini saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae terkait topik ataupun narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Nama Sofiatul Ummah, Tetalan Sumeneb, 12 Maret 1997, alamat Kending, Sumeneb, Madura, nomor HP 085 691 533 128. Riwayat pendidikan SD atau MI Merdeka tahun lulus 2008, SMP sampai MA Hidayatul Mubtadi'at tahun masuk 2008, tahun lulus 2017. Perguruan tinggi UI Syarif Hidayatullah tahun masuk 2018 sampai saat ini. Pengalaman organisasi intra, anggota Asosiasi Mahasiswa Bahasa Asing UI Jakarta, pengurus Lembaga Semi Otonom Debat Hukum UI Jakarta, organisasi ekstra, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Aswaja Muda. Ya, mungkin sebelum saya pasrahkan kepada narasumber, saya akan sedikit mengulas tentang tema yang telah kami angkat, yaitu peran PMII dalam menyongsong kampus berbasis pesantren, di mana PMII itu sangat berperan terhadap revolusi, terlebih lagi bagi kampus dengan kurikulum pesantren seperti itu. Ya, mungkin saya akan pasarkan langsung kepada pemantik kita saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semangat ya. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini mungkin saya sudah tidak perlu berkenalan lagi ya, karena tadi sudah dibacakan oleh Mbak moderator kita. Nama saya Sofiatul Ummah, saya asli kelahiran di sini. Tapi ada yang perlu saya revisi nih teman-teman, karena di layarnya ya, jadi platform yang disebarkan itu ada kesalahan. Saya bukan mahasiswa pasca UIN Sarjana, bukan mahasiswa pasca UIN Syarif, tapi saya kuliah di UIN Syarif, cuman paskanya di Institut Ilmu Al-Quran ya. Jadi saya sedang double degree, satunya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusannya adalah perbandingan mazhab, kemudian juga sedang double degree pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran. Jadi itu perlu saya revisi ya, biar gak salah paham nanti teman-teman. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore kali ini saya dan antum semua bisa bertemu dalam keadaan insyaallah
sehat walafiat dalam rangka atau dalam sebuah halakoh keilmuan, ya. Sebuah halakoh keilmuan yang insya Allah halakoh ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Taala. Amin Allah. Terkait dengan tema kita kali ini, sudah tentu berarti yang di sini ini semua adalah kader PMI, ya. Baik, membicarakan tentang masalah tadi peran PMI dalam menyongsong kemajuan kampus berbasis pesantren. Sebenarnya saya lebih prefer kalau misalkan tidak bisa diberikan berbasis pesantren. Kenapa dikatakan tidak lebih prefer kalau tidak diberikan kata-kata berbasis pesantren? Karena menurut saya PMI ini berperan aktif dan turut berperan untuk memajukan seluruh bidang pendidikan, baik itu yang berbasis pesantren maupun tidak. Jadi kader PMI tidak hanya berputar pada institusi-institusi ataupun kampus-kampus yang berbasis pesantren, tapi juga harus mampu berperan aktif dalam kampus-kampus yang tidak berbasis pesantren. Jadi menurut saya maknanya harus lebih diglobalkan. Karena kalau cuma dibahas tentang kemajuan kampus berbasis pesantren, seakan-akan ruang gerak kita sangat sempit. Padahal tidak seperti itu. Menurut saya semua kader PMI harus memiliki peran aktif baik di kampus-kampus yang sifatnya berbasis kepesantrenan maupun di kampus-kampus yang berbasis non pesantren. Mungkin sebelum jauh kita membicarakan bagaimana perannya, harus terlebih dahulu untuk mengantarkan pemahaman ini kita harus mengetahui, ya, apa relationship between PMI dan university dan satunya dengan Islamic Boarding School. Itu harus kita tahu. Karena tema kita menyongsong 3 variabel ini. Ada university, PMI, dan satunya adalah pesantren atau Islamic Boarding School. Perlu diketahui bahwa antara PMI, pesantren dan universitas itu memiliki sebuah relationship. Relationship itu adalah hubungan sangat erat. Kenapa saya katakan memiliki hubungan yang sangat erat? Karena secara embrional, ya, secara embrional muncul dan lahirnya PMI ini tidak bisa dilepaskan dari dua hal tersebut. PMI tidak bisa dilepaskan dari pesantren
Makanya jangan heran kalau NDP kita ya, Trimoto, kemudian Trihikmat, satunya tadi apa? Trikomitmen kita semuanya itu bersifatnya adalah keagamaan dan sosial. Coba kita perhatikan. Pertama, dari Trimoto PMI apa saja? Ayo, masa gak hafal Trimoto PMI? Trimoto, zikir, fikir, amal saleh. Zikir, fikir, amal saleh ini teman-teman, kalau kita refleksikan dalam ajaran Islam atau dalam Al-Quran, itu adalah sebagai refleksi hablum minallah dan hablum minan nas. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang diajarkan oleh Al-Quran adalah bagaimana kita bagus hubungannya secara vertikal, kemudian kita juga memiliki hubungan yang bagus secara horizontal. Itu adalah agama kita. Yang kemudian norma tersebut yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam agama kita tertuang dalam nilai dasar pergerakan mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nanti. Oke, lanjut ya. Jadi salah satu buktinya adalah bahwa tadi PMI itu bersifatnya adalah agamis, kemudian juga bersifatnya adalah profesional dan sebagainya, itu terbukti dalam NDP. Salah satu kita lihat dari Trimoto, zikir. Oke, zikir itu sifatnya adalah transenden atau sifatnya vertikal, kita kepada Allah. Yang kedua, fikir dan amal soleh. Amal fikir dan amal soleh merupakan refleksi dari hablum minan, di mana dalam artian kita sebagai kader-kader PMI atau insan-insan yang benar-benar menginsafi nilai-nilai PMI harus memiliki tiga moto itu. Jadi jangan sampai kader PMI menampakkan sebuah jiwa yang non apa tadi? Yang tidak tiga moto itu. Tidak berpikir, tidak beramal soleh, kemudian satunya tidak berpikir. Jangan sampai ada di sini yang nggak pernah berpikir. Ada yang nggak pernah berpikir? Berpikir semua ya? Oke. Jadi jangan sampai kita sebagai insan-insan PNI harus bisa merefleksikan nilai-nilai dasar tersebut. Sehingga kata-kata bahwa saya kader PMI bukan hanya tong kosong, bukan hanya kami himar yahmilu asfar. Jadi tidak seperti himar yang membawa banyak buku tapi dia tidak tahu apa bukunya. Itu salah satu kita harus termotivasi bahwa pergerakan kita benar-benar mengatur atau mewadahi bagaimana kader-kadernya bisa menjadi seorang insan atau muslim yang lebih baik dan lebih sempurna. Kenapa saya katakan bahwa organisasi kita mewadahi seorang agar bisa menjadi insan yang lebih sempurna? Pertama, ada di situ ada nilai ubudiyah. Itu adalah hal yang sangat fundamental dan sentral dalam kehidupan manusia. Tidak boleh ditawar. Zikir itu jangan cuma diartikan bahwasanya kita la ilaha illallah, bukan seperti itu. Zikir itu adalah zikrun, maknanya ingat. Bagaimana orang ingat? Ketika orang ingat itu adalah mengingat ucapan sang kekasih, mengingat apa yang diperintah oleh sang kekasih, mengingat apa yang dilarang oleh sang kekasih. Makanya itu salah satu bentuk dari hablum minallah. Begitu juga fikir itu adalah sebuah refleksi intelektual kita. Bukan saja menjadi seorang yang agamis, tapi dalam Al-Quran pun juga memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berintelektual. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus berpikir, kita harus berangan-angan, kita harus afala tadzakkarun, afala ta'lamun, afala taqilun. Itu semua adalah refleksi bahwa Allah memerintahkan semua makhluknya untuk dapat menjadi insan yang berilmu dan berintelektual. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan asupan
kemudian insan Islam yang berintelektual itu akan hancur. Itu kuncinya, teman-teman. Ketika berintelektual tanpa takwa, hancur negara ini. Tidak bisa. Contoh salah satunya adalah mungkin sekarang yang lagi booming adalah contoh undang-undang Omnibus Law, ya. Teman-teman tahu? Itu kenapa sampai seperti itu? Karena tidak adanya ketakutan. Bahkan Prof. Jibril sendiri pernah berkata, bagaimana Indonesia bisa maju kalau saja birokrasi atau orang-orangnya, orang-orang Indonesia sama Tuhan saja tidak takut, kata Prof. Jibril. Padahal pelantikan itu dengan menggunakan nama Al-Quran. Itu salah satu. Jadi memang teman-teman tidak boleh dipisahkan tiga moto PMI ini. Pertama harus zikir dalam artian bertakwa, ingat kepada Allah. Kedua berintelektual, karena percuma takut kepada Allah, tahu bagaimana cara yang benar, tapi kita tidak mampu, apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada. Yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh bagaimana? Tidak pernah menyakiti sesama manusia. Jadi sesama manusia tidak boleh saling merugikan, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzalimi. Itu dari segi trimoto PMI. Sekarang coba dari Trihidmat PMI, ada yang hafal? Ayo, gimana ini? Trihidmat PMI? Gimana? Oh, ini perlu dipertanyakan, ya. Trihidmat PMII, kemudian ya trihidmat itu adalah takwa, kemudian intelektual dan profesional. Itu trihidmat PMII. Jadi mungkin saya cukup membahas tentang masalah NDP saja. Nanti kita akan korelasikan dengan kemajuan dalam sebuah institusi itu apa sebenarnya ke depan. Salah satu trihidmat PMII adalah profesional. Profesional bagaimana? Melakukan setiap hal sesuai dengan profesinya. Melakukan setiap hal sesuai tugasnya. Melakukan setiap hal sesuai kewajibannya. Ini adalah refleksi tidak adanya kezaliman dalam agama Islam. Jadi sekali lagi ketika kita mengkaji ulang, mengingat-ingat dan bertafakur tentang nilai dasar pergerakan kita ini, Masya Allah, luar biasa. Para pendiri PMII, ya, ini sudah merumuskan sedemikian rupa dengan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Profesional tadi pertama, kemudian intelektual. Jadi harus mampu dalam segi intelektualnya. Kemudian yang terakhir adalah takwa. Berapa menit lagi, Pak? Oke, 10 menit. Mungkin disingkat ya, jangan terlalu panjang. Dari ini semua, ketika kader-kader PMII bisa menghayati apa yang terdapat dalam nilai dasar pergerakan kita, tentu kita akan terdoktrin menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih akademis, menjadi insan yang lebih agamis, dan menjadi insan yang lebih bertakwa. Sehingga dengan terciptanya mahasiswa yang seperti ini, mahasiswa yang bertakwa, mahasiswa yang
intelektual jalan ya, suka kaji, suka kajian, suka ikut seminar, suka apa namanya, suka membahas. Itu sebenarnya penghayatan dan nilai dasar pergerakan. Kemudian bertakwa bagaimana cara bergaulnya yang baik. Karena kita adalah insan-insan pesantren yang tahu bagaimana aturan, maka bergaullah yang baik. Bukan berarti melarang untuk ada pergaulan antar lawan jenis, bukan. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang tidak berlebihan. Itu adalah salah satu ciri penerapan dari nilai-nilai dasar pergerakan. Jadi dengan adanya penghayatan terhadap nilai dasar pergerakan, maka secara otomatis sebuah institusi yang dimana di situ tumbuh sebuah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia akan ya secara otomatis, secara mutandis akan dapat menghantarkan atau tampil sebagai identitas sejatinya, sebagai institut apa? Sekolah tinggi ilmu syariah terutama. Jadi kalian harus tampil, perform. Ini saya, ini PMII. Saya berintelektual, saya bertakwa, saya profesional. Tampillah seperti itu. Jangan cuma saya mengatakan bahwa saya bertakwa, tapi refleksikan. Saya berintelektual, refleksikan semuanya. Dengan seperti itu maka identitas sebagai sekolah tinggi ilmu syariah akan tampil dan akan menjadi sorotan orang-orang yang ada di luar kampus. Jadi itu salah satu hal yang harus dihayati teman-teman, bahwa memang dalam kaitannya PMII bisa membuat sebuah institusi itu maju, institusi berbasis pesantren itu maju, karena memang dari PMII sendiri itu telah mengakomodasi semua nilai-nilai keislaman, semua nilai-nilai keintelektualan seorang mahasiswa yang harus kita sadari secara bersama. Oke, mungkin cukup itu ya yang saya sampaikan. Kita dialog interaktif saja agar lebih situasinya agar lebih cair ya, tidak seperti materi seperti ini terus. Mungkin cukup dari saya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk lebih menghidupkan suasana ya, kita beralih pada sesi tanya jawab. Dan di sini akan buka 2 termin. Untuk termin pertama 3 orang penanya, 2 mahasiswa dan 1 mahasiswi. Jadi persilahkan. Ya, ke depan. Itu ada di belakang. Baik, terima kasih. Mohon maaf, yang mau meminta picture. Saya duduk saja ya, biar nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya merupakan, yang perlu saya sampaikan, saya merupakan kader baru dari PMII. Tidak banyak tahu tentang PMII, dan alhamdulillah tadi sempat paham dengan penjelasan Bu Nyai tadi, dan mudah-mudahan jadi pijakan saya ke depan untuk menjadi kader yang lebih baik di PMII. Selanjutnya ada beberapa fenomena yang cukup mencengangkan kita semua terkait masalah PMII. PMII itu seperti yang disebutkan Bu Nyai tadi adalah trimotonya adalah dzikir, kemudian pikir, kemudian amal soleh. Jadi beberapa tahun terakhir ini PMII sebenarnya sudah lama didirikan pada sekitar tahun 1960 kan.
Jadi PMII itu bisa menggaung menjadi macan yang luar biasa bagi pertumbuhan sebuah budaya ataupun negara, hanya di lingkup itu saja. Jadi beberapa tahun terakhir ini PMII kurang actionnya kurang, dan juga memberikan filionya juga kurang terhadap sumbangsinya terhadap negara. Alasannya kenapa? Tadi itu PMII melupakan nilai-nilai dasarnya seperti zikir. Zikir itu dalam Al-Quran fungsinya itu banyak sekali maknanya. Zikir itu adalah mengucapkan dan mengingat. Jadi itu yang kita tinggalkan. PMII itu hanya mengucapkan tapi tidak mengingat. Sama halnya dengan orang yang mengiko. Mereka mengucapkan tapi lupa apa yang diucapkan. Berarti kan mereka itu. Jadi itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, karena kehilangan nilai itu PMII. Saya lebih setuju, lebih sepakat bahwa sebenarnya harusnya PMII ini yang berbasis pesantren ini semuanya dikait-kaitkan dengan pesantren, karena mayoritas sekitar ada 4 juta lebih santri yang ikut PMII. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan di kampus ini sebenarnya adalah sudah dipraktikkan oleh kaum santri, dan harusnya juga dipraktikkan oleh kaum milenial seperti kita ini. Kenapa itu penting? Karena pertama, Gus Dur itu mengakui dia sempat kuliah di Al-Azhar Kairo. Ternyata nilai-nilai yang ada di pesantren itu yang diajarkan di sana. Jadi ngapain kita kuliah jauh-jauh sampai ke Al-Azhar kalau sebenarnya nilai yang kita pakai sehari-hari itu sumbernya dari pesantren. Akhirnya Gus Dur kembali ke negeri ini dan berpikir keras bagaimana caranya kita itu tidak hanya tertipu oleh bungkus saja. Jadi artinya kita itu harus sebagai pergerakan, harusnya kita itu bergerak. Seperti contohnya santri itu menjadi pahlawan, bahkan nomor 1 untuk kemerdekaan Republik kita itu santri pertama kali yang ada di depan. Bahkan mereka itu tanpa embel-embel apapun bersedia mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan sampai nyawanya pun untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Seharusnya kita itu kembali kepada nilai-nilai pesantren kita. Jadi ada banyak sekali problem yang kita hadapi sekarang itu, khususnya masalah pergerakan PMII. Jadi mohon nanti dari Ibu Nei mungkin ada solusi buat kami, bagaimana kita itu tidak hanya berbicara, berwacana di depan, bahkan ini hanya menjadi wacana yang sedikit lucon ketika tidak ada aksi di luar. Jadi saya percaya bahwa santri kuno dulu itu bahkan mereka itu mampu membuat kemajuan di desa. Dan saya perhatikan yang saya prihatin sekarang itu bahwa kaum milenial itu lebih memilih untuk tinggal di kota, lebih mau kuliah di kota dan tidak mau kembali ke desa. Karena itu pertama, karena otak kita itu sudah dijajah oleh Barat sebenarnya. Jadi kita itu menginterpretasikan sebuah nilai-nilai itu sesuai dengan interpretasi kaum Barat gitu. Jadi adat ketimuran kita itu tidak dipakai, sehingga kita itu lemah dari segala bidang. Jadi santri dan juga PMII diharapkan menjadi pelopor dan membangkitkan kembali nilai-nilai keislaman yang kita punya untuk membangun sebuah budaya dan peradaban di negeri kita. Ya, itu mungkin keresahan kami. Dan juga saya kemarin pernah lihat itu di PMII Jember. PMII Jember itu ada beberapa kejadian yang menurut saya itu sangat tidak pantas untuk kita tiru. Di sana itu wacananya bagus, pergerakannya juga bagus, tetapi nilai-nilai yang dipakai di sana itu tidak sesuai dengan apa yang digaungkan di dalam. Mereka itu istilahnya membangun keluarga yang ilegal di dalam, artinya pacaran
acara atau apapun itu namanya, itu mereka lakukan di dalam, sehingga ada sebagian yang menyebut bahwa PMI ini tidak ada bedanya dengan PSK terselubung. Jadi mungkin itu beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau mungkin ini dari saya Bung Nyai, jadi harapannya nanti Bung Nyai bisa memberikan sumbangsi pemikiran mungkin bagi kita agar kita itu kembali kepada nilai-nilai dari pergerakan itu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pertanyaan selanjutnya. Ya, ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Fariha. Sebenarnya saya ragu untuk bergabung dengan jantung-jantung PMI di sini. Saya sendiri tidak mempunyai alasan kenapa saya bergabung di sini. Langsung saja pertanyaan saya, sebagai mahasiswi santri khususnya dalam berperan dan berproses di pergerakan, bagaimana agar kita tetap menjaga ketaatan dan aturan yang berbasis kepesantrenan agar nanti tidak mencederai marwah dari pesantren. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bu Nyai mengenai gerakan yang lahir secara organik, tetapi kenapa kemudian gerakan itu dikatakan gerakan yang ditunggangi? Seperti contohnya misalnya gerakan demo kemarin terkait undang-undang Cipta Kerja. Apakah PMI misalnya yang juga ikut bergabung di sana, apakah mereka bisa mengamalkan 3 moto PMI? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba menjawab diskusi kita sore hari ini ya. Nah, tadi Mas siapa yang jawab? Namanya? Hah? Oh iya, tadi Mas Syafi'i bertanya bagaimana ya tanggapannya tentang PMI dewasa ini, gitu ya, simpelnya pertanyaannya. Ya, PMI dewasa ini bagaimana, gitu kan? Karena dalam kontestasi politik, kemudian kontestasi tentang masalah intelektual, nampaknya kader-kader PMI ini tenggelam, gitu ya. Pertama adalah diakui atau tidak bahwa benar apa yang disampaikan tadi atau yang dikatakan tadi, bahwa ketika seseorang tidak menghayati nilai dasar pergerakannya, maka otomatis dia tidak tahu. Kalian akan menjadi mayat hidup, ya. Ketika kalian ikut sebuah organisasi, namun kalian tidak tahu nilai dasar pergerakannya, untuk apa kalian bergerak, demi siapa kalian bergerak, bagaimana cara bergerak kalian, maka kalian akan hanya menjadi mayat hidup. Jadi jangan sampai, makanya kenapa dalam materi ini saya hanya menyampaikan tentang nilai dasar. Saya ingin mengajak teman-teman menghayati kembali, menginsyafi kembali sebenarnya kenapa sih kita berkumpul di sini? Untuk apa kita dalam organisasi ini? Kenapa kita harus ada dalam organisasi ini? Itu yang harus teman-teman hayati. Jadi kalau misalkan sampai ada kasus, sering ya saya juga baca berita-berita bahwa misalkan kader PMI kenapa misalkan seperti itu, seringkali jadi sorotan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka sudah
nilai pergerakannya. Jadi kalau ada kader yang bermasalah, bukan PMI-nya yang salah, tapi kader itu yang tidak bisa menghayati nilai-nilai PMI. Jadi jangan sampai mencemooh hal yang tidak tahu. PMI nggak tahu apa-apa, PMI hanya memberikan wadah pada kalian. Maka tugas kalian adalah bagaimana mengolah bahan-bahan yang telah dibelikan oleh organisasi kita. Sehingga sangat penting kiranya bagi kita semua untuk mengingat lagi nilai-nilai dasar pergerakannya. Kalau ditanya bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya agar pergerakan kita kembali muncul di atas permukaan? Dalam kontestasi politik bagaimana? Dalam kontestasi akademis bagaimana? Caranya adalah mudah, teman-teman. Adalah menginsyafi dan memperbaiki seluruh hal yang belum sesuai dengan marwah PMI. Contoh, Sayyidina Umar berkata, kebaikan yang non struktural maka akan kalah dengan kejahatan struktural. Itu kata Sayyidina Umar. Sama saja, nilai-nilai yang sudah dikonsep sedemikian baik oleh organisasi kita, ketika tidak bisa kita terapkan secara sistematis dan struktural terpadu, maka otomatis nilai-nilai itu akan hancur. Jadi bahasanya itu bahasa kekiniannya bakal ambiar ya. Jadi tinggal nyanyi ambiar itu. Kalau misalkan tidak bisa menghayati itu akan ambiar. Sehingga sangat penting teman-teman yang ada di sini, mumpung masih ada di sini masih belajar di strata 1, maka perlu adanya rekonstruksi ulang ya. Rekonstruksi dan reorganisasi sistem diperbaiki lagi. Bagaimana menciptakan insan yang bertakwa, bagaimana menciptakan insan yang berintelektual, bagaimana menciptakan insan yang profesional, itu adalah tugas kita semua, bukan orang lain, karena kita adalah aktor utama dalam PMI. Jadi jangan salahkan para pendahulu, jadi jangan minta pertanggungjawaban pada para senior, tapi perbaikilah apa yang bisa kita perbaiki. Kata ulama, kun ma fihi, hadapi apa yang kamu hadapi. Ketika kita dihadapi pada suatu fenomena, misalkan fenomena kita adalah kekurang mapanan, kekurang mapanan baik dalam misalkan dalam keprofesionalan, maka tugas kita bagaimana? Adalah memperbaikinya dengan secara terstruktur dan sistematis. Makanya ini saya tekankan lagi, perlu bagi teman-teman yang ada di sini untuk menghayati nilai-nilai dasar. Karena perlu ingat teman-teman, kenapa dalam sebuah perkuliahan ya, dalam kegiatan mahasiswa tidak dicukupkan dengan belajar saja di kelas, tidak dicukupkan saja dengan misalkan diskusi-diskusi ringan. Kenapa harus ada organisasi begini? Karena mahasiswa itu adalah agent of change ya. Mahasiswa itu adalah agen perubahan. Jika kalian tidak bisa merubah diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa merubah Indonesia? Jika kalian tidak bisa merubah diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa merubah institusi kalian? Itu tidak bisa. Maka dari sekarang kita harus mulai mencanangkan adanya perubahan, adanya keaktifan baik jasmani maupun rohani dalam bidang pendidikan dan juga ketakwaan. Jadi perubahan itu memang perlu ada. Kegiatan, kenapa kita berhimpun dalam satu ikatan, yaitu pergerakan mahasiswa? Karena agar untuk bergerak bisa merubah dunia dengan dunia yang lebih agamis dan profesional. Jadi jangan kalian pikir teman-teman ketika sudah saya yang penting ber-PMI tapi nggak ada kontribusi, nggak rajin kajian, itu sama saja. Paling tidak
tidak akan mencapai apa sih tujuan adanya pergerakan mahasiswa Islam ini? Apa coba tujuannya? Bentuknya pribadi Muslim. Oke, terbentuknya pribadi Muslim ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. dan seterusnya. Itu jadi kalian harus hayati, ya. Kalau jawaban dari Mas Syafi'i tadi bagaimana? Kita harus melakukan rekonstruksi ulang. Bagaimana kita khususnya dalam skala kecil ya, Istisnurul Dolan bisa benar-benar menghayati apa nilai-nilai dasar pergerakan kita. Karena jujur, saya sebagai kader PMI pun kadang merasa miris, Mas. Ya, saya merasa miris kadang. Kenapa bisa kita tidak bisa menghayati nilai pergerakan kita? Padahal nilai pergerakan kita itu luar biasa untuk mendorong, mengepush menjadi insan-insan yang profesional dan beragama. Itu yang diinginkan Rasulullah ya. Jadi Rasulullah bukan hanya menuntut orang Muslim iman, tapi juga menuntut untuk tahu kepada agamanya dalam artian berintelektual. Mungkin itu jawaban untuk dari pertanyaan Mas Syafi'i. Terus pertanyaan yang kedua adalah berkaitan tadi bagaimana menjaga dan mentaati peraturan pesantren gitu ya, nilai-nilai kepesantrenan. Ini yang perlu kita pahami bersama teman-teman. Sebagaimana yang saya sampaikan, ketika kita sudah beranjak dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan menuju institusi yang lebih tinggi, maka tentu dalam kehidupan kita banyak perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang perlu di-upgrade ulang. Upgrade ulang apa saja? Pertama intelektual, yang kedua adalah keaktifan, yang ketiga adalah cara pandang. Itu semua harus di-upgrade. Jangan sampai anak-anak yang sudah kuliah pikirannya sama dengan anak SMA. Jangan sampai cara belajar anak-anak kuliah sama dengan cara belajar anak kalian. Jangan sampai lifestyle dari anak-anak kuliah sama dengan anak-anak yang masih SMA. Maksudnya bagaimana? Kesamaan tadi, ketidaksamaan bukan diartikan dalam arti negatif. Jangan direspon ketidaksamaan negatif dalam artian oh saya sudah kuliah berarti bebas dong, mau kemana-mana muncak sama teman-teman cowok misalkan. Wah, bahaya itu ya. Nah, misalkan boleh dong misalkan bareng-bareng pantai sama teman-teman cowok, misalkan boleh dong ke klub bareng-bareng sama teman cowok. Ingat, perubahan, setiap perubahan yang ada di hidup kita harus diartikan dalam makna yang positif. Seperti tadi, cara belajar jangan sampai sama. Ketika di aliyah kita belajar biasa, sekarang kita harus lebih. Begitu juga dengan caranya bagaimana? Bukan berarti santri yang ketika dia kuliah dia benar-benar jumut akan kesantriannya, bukan. Paham ya, jumut akan kesantrian? Karena saya mengalami sendiri ya teman-teman, ini mbak-mbak sama mas-mas, saya mengalami sendiri. Saya yang berbackground benar-benar orang salah ya, background saya benar-benar salah. Kalian bisa bayangkan selama 10 tahun saya tidak pernah keluar dari pondok ya, tidak keluar dari pondok, dan selama 6 tahun saya tidak pulang ke rumah. Saya tidak pernah berinteraksi dengan banyak orang, tidak pernah melakukan komunikasi terutama dengan lawan jenis yang dianggap tabu dalam sistem pesantren. Tapi ingat, ketika keluar dari pesantren tidak boleh berdiam dalam kejumudan. Bukan berarti ketika saya salah, saya tidak mau misalkan berinteraksi dengan para ahli-ahli ini, bukan seperti itu. Caranya tetap disesuaikan, menyesuaikan dengan
berinteraksi dengan cowok biasa berinteraksi dengan cewek, slow ya. Tapi ingat, tidak boleh menabrak norma-norma agama, sosial dan asusila ya. Itu yang sangat penting untuk kita terapkan. Jadi jangan sampai norma sosial itu apa? Norma tak pantas ya. Tak pantas itu jangan dilakukan. Apalagi kita pergerakannya biasanya identik, kalau PMI sebagaimana dikatakan tadi, PMI itu identik dengan semua berbackground pesantren. Sehingga kita harus refleksikan, jangan sampai menabrak norma-norma yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, norma sosial, norma hukum, terutama hukum Islam atau hukum positif. Itu tidak boleh kita tabrak. Itu juga sebagai komitmen kita sebagai mahasiswa hukum. Mungkin itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua tadi tentang masalah organisasi yang lahir intinya sebuah organisasi yang mengatakan bahwa ditunggangi gitu ya. Kalau berbicara tentang masalah tunggang menunggang ya, tunggang menunggang kan udah ya. Dalam artian tunggang menunggang atau misalkan ini ada konflik interest. Kalau bahasa kita kenal dalam istilah politik, ini adalah konflik interest. Atau mungkin teman-teman bisa paham ini tentang masalah konflik interest dalam studi ilmu hukum. Dalam perpolitikan Indonesia, dalam semua sistem ranah kehidupan, di situ selalu ada yang namanya konflik interest. Konflik interest itu apa? Adalah konflik kepentingan. Si A melakukan ini, tapi kepentingannya apa? Yang ini menunggangi kepentingannya apa? Yang ini kepentingannya apa? Sehingga diolah. Sehingga satu hal itu tidak bisa murni pada asalnya. Lalu bagaimana menyikapi yang katanya isu-isu ada ormas atau organisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh orang-orang lain? Ya, itu perlu kita tinjau kembali untuk memberikan pemahaman yang jelas pada kita. Itu perlu kita tinjau kembali karena zaman sekarang itu hoax itu sudah banyak ya. Kalian kalau tahu cek hoax itu, teman saya ada yang bertugas mengecek fakta dan hoax di di internet. Dalam satu harinya presentase antara berita hoax dan non hoax itu bisa 70%. Ya. Jadi makanya sebagai mahasiswa kita harus kritis. Nggak boleh lihat postingan, wah ini kayaknya kabar menarik, langsung repost. Ya, itu jangan. Yang biasanya seperti biasanya mahasiswa kayak gitu. Apa berpikir panjang, wah menarik, isu apa, repost. Jangan seperti itu. Karena apa? Banyak berita-berita yang tidak bertanggung jawab atau hoax. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu adalah salah satu prinsip intelektual dan kritisisme dalam Islam. Jadi kalau kita bisa mengangan-angan nilai Islam, Masya Allah luar biasa. Apa yang tidak bisa kita ucapkan, apa yang tidak bisa kita refleksikan dalam kehidupan. Istilah-istilah barat itu cuma pembaharuan teman-teman. Konsep HAM sudah dibahas lama oleh Rasulullah. Ya, konsep tentang masalah apa? Hubungan internasional itu sudah ada dalam Al-Quran. Semuanya. Salah satunya tadi konsep kritisisme atau sifat kritis yang harus kita miliki sebagai insan muslim terutama adalah fatabayyanu, kata Al-Quran. Carilah keterangan terlebih dahulu. Jadi jangan gampang menjustifikasi sesuatu yang memang kita belum tahu apa itu sesuatu tersebut. Jangan gampang menjustifikasi seseorang langsung, ini salah, ini tidak benar, ini sesat. Ya, itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, kata Al-Quran. Kalau datang orang fasik jangan dijustifikasi, jangan didiskriminasi, tapi fatabayyanu, carilah kebenarannya. Jadi seperti itu ya jawabannya. Bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa yang kegiatan atau gerakan yang katanya ditunggangi? Pertama, kalau dalam kontestasi politik memang itu
tahu lebih lanjut berita-berita yang kita dapatkan. Bukan cuma masalah berita, keilmuan pun harus kalian klarifikasi teman-teman. Jadi ketika ada permasalahan jangan langsung ini jawabannya ini, tapi coba angan-angan klarifikasi, lihat dalam kitabnya, lihat as-sunnahnya, lihat Al-Qur'annya, bagaimana pendapat Imam Madhab, bagaimana pendapat para pakar Islam kontemporer, bagaimana para pakar ahli, dan seterusnya. Jadi ini salah satu prinsip kritisisme yang harus benar-benar kita sadari bersama. Mungkin itu jawabannya. Mungkin kalau ada satu lagi terakhir. Ya, berani pada sesi kedua, satu orang penanya dipersilakan. Dari mahasiswa ataupun mahasiswi. Boleh maju lagi. Yang lain masa nggak ada? Ayo kritisismenya, ayo. Kata bayanu, kata Al-Quran. Ya, kalau tidak ada yang dipersilahkan untuk sahabat Syafi'i. Terima kasih Bu Nyai. Bukan saya ceremi ya, tapi karena memang saya ingin berbagi dengan teman-teman bahwa sebenarnya kita itu beginilah pergerakan, harus banyak berpikir, harus banyak keilmuan juga. Tidak cukup hanya kita hadir pada organisasi, tapi juga kita hadir dengan fisik kita, pikiran kita, keilmuan kita. Kenapa ilmu? Ilmu itu sangat penting karena Islam sendiri menjunjung tinggi ilmu. Gitu. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagi kita bahwa kita itu kita bisa dinilai dari sini. Jadi kalau kita itu tidak ada yang kritis, tidak ada yang mau berbicara, inilah gambaran sebenarnya pergerakan kita. Sebenarnya saya juga, ini bukan pertanyaan sebenarnya Bu Nyai, cuma semacam keluh kesah dari saya. Jadi banyaknya individu-individu dalam organisasi itu yang tidak produktif. Gambarannya seperti ini, tidak berani, atau mereka itu punya kemampuan lebih secara keilmuan, tapi mereka itu minder misalkan. Takut untuk bergerak, takut untuk beraksi, takut untuk berpikir kritis. Jadi ini yang saya khawatirkan sebenarnya dari pergerakan. Jadi yang saya ingin dari kader PMI ini semuanya aktif, tidak hanya bergerak tapi juga berpikirnya aktif. Gitu. Jadi dalam Al-Quran itu bahasanya Iqra itu harus bersanding dengan actionnya. Gitu. Iqra itu kalau membaca saja, kalau tapi tidak dilaksanakan itu sesat. Atau tindakan tanpa membaca, saya pikir itu juga sangat akan radikal nanti. Jadi keduanya harus berimbang. Kita membaca, kita juga beraction aplikasi. Wadahnya sudah ada di sini adalah PMI. Jadi ini bentuk kekhawatiran saya sebelum masuk benar-benar masuk pada PMI. Saya juga pengen lihat seperti apa sih PMI sebenarnya. Karena saya masih baru. Kita lihat Nabi itu pertama dia mendapatkan Iqra. Ayatnya Iqra, salah satu ayat penobatan kenabian beliau itu. Kita tidak mampu membayangkan tanpa adanya membaca itu, tanpa adanya
mustahil membangun peradaban sangat singkat selama 22 tahun di Kota Mekah itu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini, pemikiran-pemikiran Nabi dan aksi-aksi Nabi ini yang perlu kita adopsi sebagai pergerakan kalau kita itu mau membangun sebuah peradaban. Gitu. Jadi kalau kita melihat kondisi hari ini, saya sebenarnya mengharapkan lebih dari pertemuan kita hari ini. Ada banyak mahasiswa yang aktif, tidak hanya duduk diam dan menikmati minuman-minuman manis, tapi juga manis dalam tindakan dan berpikirnya. Mungkin itu ya keluh kesah dari saya. Ini ada sedikit bahasa ya sebenarnya yang masuk pada pergerakan ini sebenarnya para orang-orang jumlo. Jadi para jumlowiyin rahimahumullah, saya harapkan teman-teman kita yang hadir hari ini itu tidak hanya mencari, bisalah nanti kita tidak usah berpikir ke sana, kita tidak usah berpikir untuk mencari istri dulu. Ya syukur-syukur kita nanti ketemu dengan jodohnya di pergerakan ini dulu. Jomblo itu sebenarnya baik, jangan khawatir kita tidak sendiri. Untuk para jomblo ini, Nabi Isa juga jomblo, Nabi Yahya juga jomblo. Bahkan Supratman itu pencipta lagu kemerdekaan kita itu ternyata itu juga jomblo katanya. Jadi itu tidak disebutkan. Barangkali itu juga penting disebutkan sebagai motivasi bagi para jomblo. Ya, jomblo itu sebenarnya bisa berprestasi. Jadi hilangkan dulu pikiran jomblo kita itu, masuk pada mimpi ini bagaimana kita mendapatkan ilmu dan bisa bergerak. Terima kasih, itu mungkin dari saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin terkait keluh kesah tadi ya, saya hal yang sering saya ingat dari bangun Abah itu, Abah sering bilang seperti ini, kalau orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang salah saja berani berada di depan, kenapa orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang benar tidak berani berada di depan? Itu menjadi pukulan, sering dikatakan oleh bapak saya. Ketika ada sebuah event ya, bapak mesti mengatakan, kenapa sekarang yang berani adalah orang-orang yang salah. Lihat orang-orang yang salah, mereka punya keberanian luar biasa. Mereka berada di depan tanpa merasa bersalah. Sedangkan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik berada di belakang, takut berada di depan. Itu salah satu etos Islami yang harus kita punahkan, teman-teman. Jadi sekali lagi, terkhusus ini untuk putri ya, karena mungkin putri ya tahulah ya, kalau putri itu pemalu ya kan, larang ya kan, itu putri. Tapi jangan jadikan alasan gender kalian itu untuk tidak berada di depan. Bukan seperti itu, teman-teman. Sekarang semua sudah setara, sudah terjadi kesetaraan gender dalam semua bidang. Bahkan bidang waris Islam, ketika kita melihat komparasi antara konsep-konsep waris yang ada dalam Islam dan konsep waris kontemporer, waris laki-laki dan perempuan sudah setara. Jadi tidak ada sama sekali namanya diskriminasi gender. Sehingga untuk teman-teman perempuan jangan sampai merasa, wah saya ini perempuan, jadi ya udahlah, wajar lah ya nggak ngomong, biar yang cowok-cowok di depan. Nggak ada seperti itu. Salah satu contoh wanita yang berada di depan adalah Sayyidah Aisyah. Salah satu contoh itu dicontohkan dari masa Nabi. Di masa Nabi bukan cuma para sahabat yang berkiprah, bahkan para sahabat banyak mentasheh hadis-hadis dan meminta fatwa dari Sayyidah Aisyah. Salah satu tokoh perawi hadis yang paling terkenal, bahkan hampir setara dengan Abi Hurairah, itu Sayyidah Aisyah. Jadi jangan sampai merasa karena saya wanita, wah tidak bisa. Ingat,
innallaha la yastahyi minal haq, kata Al-Quran. Allah itu tidak mau